Hai. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perspektif kita. Jadi di sini udah disiapkan kartu, silakan Arif tunjukin kartunya. Nah, nanti setiap pemain akan mengambil satu kartu, jadi take turn. Terus setiap kartu itu nanti salah satu yang ngambil harus kasih tahu apa sih pertanyaan atau mungkin kalimat yang ada di kartu ini, dan semua wajib share. Oke? Oke. Ready? Oke. Mau disuruh dulu atau dari siapa gitu? Dari yang memperkenalkan game lah. Oke. Yo, dari host lah, dari host ya. Dari Kak Jimmy, dari Kak Dari aku ya? Boleh. Oke. Ini ngacak boleh nggak sih? Iya, Oh, ini satu wong langsung kayak kok. Enggak, Ini satu- dia satu- tadi. Oke, satu barang. Bagi kalian, apa sih arti hidup sederhana? Dari Siapa Oh, yang si share? kok, jawab si kok. Ini ada pertanyaan apa ambil? Terus semua harus sharing gitu loh. Oh, satu orang satu Jadi jawaban. dari Nah, yang mau jawab duluan siapa boleh tunjuk tangan? Orin. Oren apa? Hidup sederhana itu dicukupkan dalam segala hal. Allah. Main aku aja. Nah, jawab. Yang lain, ayo cepat. Ini rolling Udah nih. jawaban. Ah. Semi Apaan? Semi jawab. Berurutan. Hidup sederhana itu mensyukuri berkat yang sudah diterima. Wow. itu tadi. Lanjut. Hidup sederhana itu tidak pernah mengeluh dengan apa yang ada. Praise the Lord. Semakin berat, semakin berat nih. Sederhana itu tidak berlebihan. Oh, mantap. Thank you. Jawaban aman ya guys. Iya, aman ya guys. Manu. Hidup sederhana itu sudah dijelaskan baik kan. Oh, Dari bapak. Jadi apa Manu? Hidup sederhana itu udah biasa sederhana saya dong. Lebih pasti. yang penting bersyukur. Wah. Ya benar Oh, baik. sih. Kalau aku juga Jadi? setuju. Kalau menurut aku hidup sederhana itu kalau Tuhan kasih udah terima gitu loh. Aja, nerima. Next. Oke. Siapa yang mau ambil? Orin. Orin kan? Oke. Oke. Berarti yang ambil terakhir jawab ya? Oh Yang iya. terakhir jawab. Oke. Oke. Wah, ini kesimpulan. Orin ya. Sebutkan satu hal yang seharusnya dianggap normal oleh masyarakat Indonesia. Jelaskan. Satu hal yang dianggap normal. Iya, satu hal yang seharusnya dianggap normal. Oleh masyarakat Indonesia. Iya. Seharusnya dianggap normal. Iya. Boleh. Yang Bersikap ramah. Harusnya normal. Tapi sekarang Oh, iya, kan iya. orang kalau misalnya ramah, lu ada maunya gitu. Aku Oke. kentut buang gas. Oh, sama. Kenapa setiap saya kentut seperti dibilang tidak normal? Padahal ini normal. Benar. Kan benar. bau saya mengganggu hidung masyarakat sekitar. Namanya kentut bukan batum deh. Kamu kentut lagi. Nama jagung keluar dari mulut. Gasnya ini lenggol. Ngulangin. Nunggu. Iya. Lihat, Halo. Aku. Kayak gini dia. Makan nasi pakai kerupuk. Normal. Di masyarakat Indonesia kan? Heeh. Makan nasi. Yang harusnya dianggap normal ya. Hah? Oh. Lanjut. Ini antara kalian berdua baru orang gitu. Grace apa Musya? Kalau soal makanan sih, makan pisang pakai cuka harusnya normal. Harusnya. Kalau di Palembang ya. Palembang. Oh, jelasin dulu cuka itu apa Oh, dulu. cuka itu jadi kuahnya pempek. Biasanya kalau di Palembang itu normal sebenarnya. Tapi Oh, bagi pisang goreng. pisang goreng. Aku yang tidak Pisang goreng pakai cuka. Kalau di Palembang itu harusnya normal. Tapi bagi orang-orang lain itu sepertinya tidak. Aneh ya. Aneh. Jadi agak tapi enak sih, pedas manis. Manis. Masyarakat. Aku sih. Aku cewek rambut botak. Oh, cewek enggak. Cewek enggak rambut. Kepalanya botak. Ah, cewek kepalanya.
botak. Nah kan itu harusnya normal. Tapi aku tadi kan dia itu harusnya normal. Kayaknya sama Grace sama gender di Indonesia itu kan masih belum normal. Belum ada kesetaraan. Iya, belum ada kesetaraan gender kan. Harusnya normal. Cowok Iya. nggak boleh rambut panjang. Aku cewek nggak boleh. Iya. Lanjut. Oh, Mas, Kan kalau normal gitu. Oke. bagaimana pendapatmu tentang wacana melegalkan ganja di Indonesia? Oh my god. Aku. Ayo, Semi. Bagaimana pendapatmu tentang wacana melegalkan ganja di Indonesia? Kalau tidak salah wacana ini bertujuan untuk memajukan bidang medis, benar nggak sih? Ganjanya Betul, kan? betul, Oke. sebenarnya. Ya kalau aku kalau untuk bidang medis sih setuju ya. Oke. Kalau untuk yang lain-lain ya setuju juga. Gitu maksudnya Pak. Iya. Kalau Orin? Jual. Oh, iya, boleh. kalau Orin berarti harus jadi petani ganja biar jadi kaya juga. Iya, benar. Bisnis sampingan, bisnis Iya, sampingan. baik, bisnis baik, sampingan. baik. Oke, oke. Ini apa? Coba bahaya. Ayo siapa? Grace. Apa tadi lu? Bagaimana pendapatmu tentang wacana melegalkan ganja di Indonesia? Menurut aku Sebagai mantan pengguna kan. kalau dilegalkan ya warga Ih, Indonesia udah reggae. nanti bakalan menyalahgunakan itu enggak. Nah, jadi menurut aku enggak. Jadi tidak sependapat ya. Tidak sependapat. Jadi ganja tetap ilegal. Iya. Oke. Kalau aku enggak sih, bahaya. Soalnya kalau sambil nganja bawa mobil, Tahu-tahu. bung. Tahu efeknya. Tabrak, nanti jadinya bongkar. Papernya kurang bagus dong ya. Tapi dia punya apa? Tapi dia punya apa? Nah, anti. Saya anti seperti itu. Karena enggak pakai aja udah kayak gini. Enggak pakai aja udah kayak gini gitu ya kalau dipakai kan. Kalau Dia. menurut aku karena bagi aku segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tapi kalau misalnya itu dilakukan untuk medis, untuk kesehatan, ya why not gitu. Tapi kalau untuk penggunaannya untuk hura-hura atau untuk hiburan sih enggak sih. Karena masih banyak hiburan lain yang bisa bikin otak kita tuh waras lagi gitu. Betul. Gitu. Kalau pengen awak. Mas, Penutupnya wacana untuk melegalkan ganja di Indonesia. Kayaknya lebih ke ada pro kontra lah ya kalau memang dipergunakan untuk medis kalau kata Semi tadi ataupun untuk makanan ya, penyedap gitu loh, penyedap makanan kayak dalam kadar yang cukup nggak masalah sebenarnya, tapi tetap harus diatur dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Merdeka. Menurut Bapak Doni ya? Oke. Ayo, Sam. Remi. Apa arti kebebasan untukmu? Freedom. Bahasa Inggris boleh. Dimulai jawaban dari yang bertopi. Le. Oke. Karena dia sudah terlalu bebas sekarang kan. Kebebasan lu. Aku tuh bebas berpendapat, bebas untuk mengekspresikan segala sesuatu, tetapi bebas dalam ada batasannya, seperti ketika pergaulan itu kan kalau sudah namanya pergaulan bebas namanya udah Kelewatan. iya kelewatan negatif. Iya. Negatif ya. Negatif. Jadi harus ada batasannya, bebasnya itu ada batasan. Sekarang di luar batasan ya. Oke, bebas lepas tanpa beban ya. Batasannya keluar. Tapi piknya ada chemistry sama kebebasan ya.
Coba kayak ini. Aku sama kayak Vano, jadi kita boleh bebas, tapi kita juga harus tahu aturan, maksudnya tahu batasan. Kalau misalnya bebas terus, kita nggak bakal tahu yang mana yang baik dan benar. Aku lagi nih. Apa? Silakan. Grace. Oren dulu. Kalian. Oren bebas bebas mengekspresikan diri kayak yang sama. Bebas mengekspresikan diri. Nice. Grace? Kalau aku bebas berpendapat. Oke. Ini Indonesia banget ya. Demokratis banget. Kamu aman banget dari tadi jawabannya. Idealis emang orang Ya, yang idealis, oke baiklah. Kalau aku sih bebas itu setuju dengan Stefano sama Claudia. Bebas itu lebih ke kita tuh pasti setiap orang pengen bebas dan tetap harus ada batasannya. Kayak ada lagunya itu loh. Iya. Bebas lepas tanpa beban, aku bahagia. nggak tahu. Kita bebas lepas harus tetap bahagia. Oke, jawabannya jadi intinya ialah bebas tidak ada. Tapi dia nggak mau apa nanti. Ayo, Grace. Iya kan? Jadi luar batas. Oh, ya. Oh, Boleh. Tadi paling atas sudah? Udah. udah. Tadi barusan aku Tengah-tengah nggak apa-apa. Apa Grace? Aku arti cinta untukmu. Oh my god. Cinta. Apa arti cinta untukmu? Cinta citata. Siapa yang duluan? Kamu. Master of Love lah. Terserah. Iya. Siapa yang udah Master of Love. Saya Master of Love. Master dulu Kalau Suaren? Hah? Cinta itu lebih ke rasa yang kita punya untuk orang yang kita lindungi, yang kita sayangi, yang kita takuti itu dalam artian kita takut kalau dia tuh jauh dari kita atau pergi dari kita. Cinta itu adalah bentuk ungkapan sebuah rasa yang romantis. Yes. Sekarang ke asmara dengan bule, silakan Kak Juni. Berarti yang bagian itu kita bisa gitu. Kalau cinta, menurut aku itu adalah rasa, kalau suka sih cuma sebentar ya, rasa sayang. Yang dimana di cinta itu nggak ada satu yang berat sebelah gitu. Bagi aku cinta itu ada pengorbanan. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama orang, ya berarti nggak ada ketimpangan nih. Misalnya ada yang mau ego sendiri, ada yang mau menang sendiri, itu nggak ada. Jadi cinta itu pengorbanan dan juga balance. Seperti itu. Cinta. Menurut aku sih kalau rasa cinta itu nggak hanya rasa kita sama orang yang kita sukai atau pacar kita. Cinta itu bisa ke orang tua kita, rasa sayang ke orang yang kayak fellowship. Udah sih. Belum selesai. Iya. Rasa cinta tuh Gak bisa fokus pak. rasa cinta itu ya nggak hanya ke ini, ke orang ke pacar kita, Kalau jenis bisa ke orang tua, ke sahabat kita, teman kita yang kita sayangi.
nih. Lanjut. Mari. Menurut Orin cinta itu ikatan emosional yang paling tinggi. Bukan dari mata turun ke hati. Ya, tadi itu kan salah satu contohnya juga. Oke. Itu sih. Oh, udah. Udah. Oke, salah satu Ikatan rasa emosional yang paling tinggi. Kalau aku cinta tuh ya ini dari kisah aku ya. Oke. Kalau waktu kecil tuh kita masih kecil kan. Kalau aku kebiasaan buruk dulu suka ngambil uang orang tua. Nah, cinta itu aku bayangkan jadi gini. Orang tua tetap menaruh uang itu pada tempat yang kita udah tahu bakal kita ambilin terus gitu. Tapi orang tua tetap kasih taruh di situ. Dan tidak memarahinya dan tidak memintahkannya gitu. Nah, itu arti cinta tuh. Berarti cinta memaafkan dong. Cinta Cinta itu memaafkan, mempedulikan lebih tepatnya kan. Walaupun kesannya itu buruk sebenarnya. Tapi tetap ambil deh. Ambil. Karena kan cinta itu sama aku. Terus Kalau aku cinta itu Betul. menerima apapun kekurangan, apapun yang dimiliki, baik itu seseorang lain ataupun diri sendiri, kayak mencintai diri sendiri. Itu lingkungan lapo. rilis. Oh ya. Sama cinta itu buta dan tuli. Oh. Wow. Bully. Cinta itu bully, buta dan tuli. Oke, sekarang siapa yang ambil? Mano. Bebas kan? Ya, Ya. Jangan, Bu. Maru. Aku suka. Pertanyaan yang saya ambil terambil dari Itu 5. Agak manis ya. Lanjut Pak. pertanyaannya. Apakah kamu suka membandingkan perkembangan hidupmu dengan orang lain? Mengapa? yang ketawa duluan sih yang jawab. Yang ketawa duluan sih yang jawab. Pertanyaan macam apa itu? Aku yang pertama. Kamu berat. Aku yang pertama. Ya jelas tidak lah, ya jelas tidak lah. Karena Oh. kita itu dibentuk Tuhan dengan yang namanya rezeki masing-masing, kelebihan masing-masing. Karena kenapa kita hidup di dunia ini sudah digariskan dan sudah dituliskan dalam buku catatan Tuhan. Kamu nanti segini hartamu, nanti kamu mati umur segini, nanti kamu jodoh tuh umur segini, nanti kamu apa segini. Pokoknya semuanya sudah diatur sama Tuhan. Jadi nggak ada gunanya untuk membandingkan perkembangan hidup kita dengan perkembangan hidup orang lain, karena itu akan merusak kepercayaan diri yang sudah Tuhan kasih ke kita. Wow, itu sih sudah kesimpulan itu dah. Dan satu lagi pertanyaannya boleh diambil kan? Aku dulu ya. Aku ya tidak sih. Ya, yang penting kalau kita sudah mensyukuri apa yang sudah kita dapat, ya kita tidak bakalan iri dengan orang lain. Betul. Setuju. Orin sama, intinya kalau kepikir kayak gitu pasti kurang bersyukur. Tapi pasti sering sih kepikir kayak gitu, Orin juga sering. Kalau aku, apakah kamu suka membandingkan? Aku suka memulai, kayak ada bibit kayak satu Bibi, bibit dan kayak bibit ingin membandingkan terus, gak boleh gak jadi deh. Mengapa ya? Karena ya manusia enggak. Iya sih. Kalau aku setuju sama Chris sih, maksudnya jujur kalau aku malah aku suka membandingkan. Karena bagi aku itu kayak pemicu gimana sih, how do I upgrade myself? Kayak gitu kalau aku. Jadi bukan berarti aku nggak bersyukur, tapi yang namanya manusia kita nggak luput dari dosa, nggak luput dari namanya iri hati. Jadi kalau misalnya ngelihat sedikit orang lebih dari kita, malah aku berpikir kayak gini, how do I control myself gitu. Kalau misalnya aku ada nih, pasti ada timbul iri hati. Gimana caranya aku legowo gitu? Gimana caranya aku legowo? And how do I upgrade myself? Itu yang
cari cara. Bukan berarti iritasi sih ya. Lebih ke positif itu sih. Gimana? Kalau dari aku sendiri sama kayak Claudia, ada hal yang perlu dibandingkan, ada yang nggak perlu dibandingkan, kayak misalkan jodoh, rezeki. Yang penting kalau ada apa ya, yang perlu diupgrade itu kayak pencapaian kita, pencapaian dalam karir misalnya kan, itu kan perlu diupgrade. Kalau kita awalnya malas-malasan, lihat orang itu karirnya cepat, ya pasti kita pengennya kayak gitu, kayak dia kan, bener nggak? Terpacu jadinya. Itu sih menurut aku. Oke. Next question. Next. Terus ini Iya. Kak Juni lagi. Kalau aku lagi ya? Sudah ambil semua? Sudah. Kalau sudah cukuplah 20 menit. Cukup ya? Oke, sudah. Oke, sudah. Karena sudah 20 menit. Ada minimal Oh, minimalisir. Iya, terlalu panjang kita syutingnya ya. Jadi gimana kalau pendapat teman-teman tentang kartu ini? Kartu ini banyak pertanyaan tentang hidup ya, pelajaran hidup ya. Bagus sih untuk membuka wawasan. Benar. Ada lagi? Mau menurut kalian apa? Intinya jangan lupa bersyukur. Wow. Oke. Intinya kita menjadi lebih dekat dan mengetahui satu sama lain. Wow. Wow. Mas, Pano? Penuh. jangan lupa update diri kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa semuanya ada batasan. Oke, cukup sekian MBG kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.